Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas KDE Neon yang terbaru. Ya, sudah sangat lama sejak terakhir saya mereview KDE Neon, dan ternyata KDE Neon yang terbaru ini menarik. Oke, untuk Anda yang baru pertama kali menjumpai KDE Neon, Anda bisa mengunjungi website resminya di neon.kde.org. Ya, dari alamatnya saja .kde.org Anda bisa menjumpai kalau ya, Neon ini adalah subdomain di KDE dan dibuat oleh tim pengembangannya KDE. Ya, slogannya The Latest and Greatest of KDE Community Software Package on Rock Solid Base, menggunakan basis yang rock solid serta menggunakan KDE yang terbaru dan terbaik. Ya, informasi dan sosial medianya ada di halaman ini tentu saja. Solid Core latest feature my computing on with Plasma desktop, ya pasti menggunakan KDE Plasma karena yang buat juga timnya KDE Plasma. Dan informasi lebih lanjut ada di halaman FAQ-nya. KDE Neon itu seperti apa? KDE Neon menggunakan basis Ubuntu LTS, ya masih yang 20.04, dirilis yang terbaru bulan Mei ini. Ya, toh memang Ubuntu LTS 22.04 juga baru rilis bulan April, jadi kalau sebulan testing langsung rilis sepertinya agak tergesa-gesa. Tapi tidak masalah, Ubuntunya yang LTS kemudian menggunakan paket KDE. Apakah KDE Neon ini adalah the KDE distro? Tidak, karena tim KDE percaya bahwa mereka perlu mensupport berbagai macam distribusi, jadi tidak menggunakan KDE Neon ini sebagai distro eksklusifnya KDE, itu tidak. Lalu juga tim KDE Neon tidak akan berencana menggunakan versi Ubuntu yang non LTS, jadi pasti akan menggunakan versi LTS. Tentu saja ini good news buat kita sebagai end user, karena kita bisa mendapatkan paket yang memang didukung dalam jangka panjang. Lalu KDE Neon ini juga tidak sepenuhnya sebuah distribusi Linux, umumnya distro Linux yang lain, ya not quit, karena yang akan diupdate itu lebih ke arah KDE softwarenya. Jadi basisnya tetap sama, basis core Ubuntunya sama, tapi yang akan diupdate-nya itu KDE softwarenya. Lalu ya, mengapa menggunakan basis Ubuntu, PPA dan sebagainya, informasinya bisa dilakukan di sini. Dan ternyata KDE Neon hanya support untuk perangkat 64 bit, jadi untuk hardware yang sudah cukup modern yang bisa menggunakan KDE Neon ini. Lalu untuk Anda yang ingin mendownload KDE Neon, ya ada beberapa versi download yang bisa Anda dapatkan. Semuanya live image, bisa Anda testing terlebih dahulu sebelum Anda install di komputer Anda. Yang direkomendasikan tentu saja user edition, ini yang juga saya coba selama 2-3 hari terakhir ini untuk kerjaan saya, untuk daily driver saya. Ya, versinya rilis di 12 Mei kemarin. Lalu untuk Anda yang sudah pernah menggunakan KDE Neon dan ingin melakukan testing atau menjadi kontributornya KDE Neon, ya Anda bisa mendownload testing edition atau yang unstable edition. Tapi untuk sehari-hari tetap pakai saja yang user edition ini. Untuk installernya ini cukup kecil, hanya sekitar 1,9 GB. Ya, ini jauh lebih kecil daripada paketnya Kubuntu yang menggunakan KDE yang ya tentu jauh di atas 1,9 GB itu. Ya, jadi download saja yang versi user edition. Dan secara popularitas di sini KDE Neon memiliki popularitas yang cukup baik, ada di peringkat 15 dengan 608 hits per day. Bukan menjadi tolak ukur utama, karena sekali lagi Anda memilih distro itu sesuai dengan selera dan kecocokan hardware Anda saja. Jadi masalah popularitas abaikan, tapi kita bisa ya paling tidak menjadikan ini sebagai salah satu tolak ukur kalau ternyata di luar sana banyak yang sudah kenal dengan KDE Neon, seperti itu. Dan menggunakan basis Ubuntu 20.04 yang LTS, tentu saja kita tidak bisa terlalu banyak berharap di sini akan mendapatkan paket software yang all green layaknya Arch Linux yang always new itu. Ya, di sini memang rata-rata masih hitam alias bukan yang terbaru. Yang terbaru di sini adalah Plasma Desktop 524.5.
Oke, jadi untuk Anda yang mengharapkan yang terbaru dari KDE-nya, dari desktop environment-nya, ya silahkan pakai KDE Neon. Tapi untuk Anda yang menginginkan sistemnya yang selalu terbaru, ya Ubuntu yang terbaru saja belum tentu yang terbaru, karena yang terbaru tentu saja yang rolling release seperti keluarga Arch Linux. Oke, kita cek dulu dari sisi user interface awalnya. Ya, ini adalah tipikal desktop environment KDE biasa, dan secara penggunaan memori di konsol ini sudah saya install NeoFetch sebelumnya, jadi ini bukan bawaan KDE Neon. Saat dijalankan pertama kali, memori yang digunakan ini juga khasnya KDE. Kalau awal-awal dinyalakan ya kisaran 700-an MB, dan tentu saja Anda disarankan untuk memiliki RAM paling tidak 4 GB. Kemudian secara kernel, karena Ubuntu 20.04 yang menjadi basisnya ini ya sudah 2 tahun yang lalu, kernelnya masih 5.13. Tapi masalah kernel 5.4, 5.6, 5.10, 13 atau 15 di hardware yang saya pribadi gunakan ini tidak ada masalah. Jadi sebenarnya ke-up-to-datean kernel ini lebih ke seberapa up-to-date hardware yang Anda miliki. Kalau memang hardware-nya hardware tahun 2022, ya barangkali perlu menggunakan kernel yang terbaru. Tapi secara umum Linux sudah bisa mendeteksi hardware yang Anda miliki. Jadi untuk soal kernel 5.13 atau yang 15 ya tidak terlalu signifikan bedanya. Kemudian secara package 1700-an, Cell Resolution, Desktop Environment ini khasnya KDE, semuanya standar. Oke, jadi ini tidak bisa jadikan patokan. Awalnya memang kecil, tapi begitu membuka Firefox dengan 6 tab, ini sudah terpakai 1,8 GB. Oke, saya menggunakan Core i5, jadi untuk Anda yang menggunakan Core i5, ya ini bisa menjadi salah satu referensi, sangat lancar menggunakannya. Untuk menggunakan Core i3 barangkali juga tidak ada masalah, saya kira. Oke, itu dari sisi penggunaan memorinya. Dengan ukuran 1,9 GB yang secara ukuran bisa dikatakan kecil, apa saja yang bisa kita dapatkan di sini ternyata hanya seperti ini. Ya, di all application nanti kita skip saja, kita ke masing-masing kategori. Di grafik hanya ada GwenView dan Ocular. Ya, GwenView untuk membuka gambar, Ocular membuka file PDF. Di internet ya hanya ada Mozilla Firefox versi 100, dan sisanya tidak ada kTorrent, tidak ada ya yang tipikal softwarenya KDE yang berawalan huruf K, itu tidak ada. Multimedia untungnya di sini sudah ada VLC Media Player. Jadi ya Anda kalau menginstal ini atau menguji coba KDE Neon ini sudah bisa langsung melakukan play multimedia audio video. Dan ya ini kategorinya multimedia dan hanya ada VLC player, jadi Anda memutar MP3 juga nanti pakainya VLC, Anda memutar video MKV juga pakainya VLC. Ya hanya ini saja. Untuk focus screen ini saya tambahkan secara terpisah untuk keperluan rekaman ini. Untuk Office Anda perhatikan hanya ada Ocular lagi, tidak ada LibreOffice sama sekali. Ini bisa jadi good news, bisa jadi good news, tergantung apa yang Anda butuhkan. Buat saya pribadi, ketika tidak ada Office di sini, ini good news karena saya pengguna WPS Office. Jadi saya tinggal mendownload WPS Office dari linux.wps.com, saya install, saya punya Office Suite yang bagus di sini. Microsoft Font bisa saya tambahkan. Karena sekalipun di sini menyatakan LibreOffice, pada akhirnya saya tetap menginstal WPS Office karena masalah keterbiasaan saja. Jadi untuk Anda yang pengguna LibreOffice ini bisa jadi minusnya, tapi kalau Anda yang tidak menggunakan Libre ini bisa jadi plusnya. Oke, untuk setting standar sistem setting, sistem juga ya hanya seperti ini saja. Sistem monitor, konsol, info center, utility, ada arc untuk archiving tool, zip, rar dan sebagainya, emoji selector ya kita lihat saja emoji, Anda bisa menambahkan ya aspek emoji ke tulisan Anda. Text editor juga di sini hanya ada Kwrite, bahkan text editor tidak ada. Tapi untuk keperluan ya ketik mengetik catatan ini juga sudah sangat cukup. Ini notepad yang levelnya plus ya, jadi sudah
sudah bisa diandalkan untuk pengetikan dasar sebelum Anda menginstal Office yang lebih lengkap. Kemudian Spectacle ini untuk screen capture layar, ini tentu sudah ada. Lalu dengan aplikasi yang sedikit seperti ini, kita bagaimana menambahkan aplikasi barunya? Untungnya di sini KDE Neon ya karena menggunakan KDE Suite tentu saja sudah menyertakan software manager yang bernama Discover. Jadi kita bisa menginstal aplikasi baru sesuai dengan kebutuhan kita dengan sangat mudah, tinggal klik install saja. Di sini format yang disupport format Flatpak. Anda pun bisa menginstal aplikasi dengan format DEP secara manual tentu saja, tapi untuk pengguna awal barangkali yang tidak ingin ribet ya Anda tinggal konekkan saja ke internet lalu tinggal download aplikasinya. Oke, contohnya strategi Zero AD seperti ini juga sudah ada, jadi mau gaming pun ya bisa-bisa saja. Hanya saja memang ukurannya ya 1,6 GB karena menggunakan Flatpak yang relatif lebih besar secara ukuran. Oke, secara umum di sini paket software tidak ada masalah, ya sama seperti Anda yang baru beli HP baru kemudian mau menginstal aplikasi menggunakan Google Play, ya di sini semuanya pun sudah ada by default, mau gaming atau keperluan Office sekalipun ya sudah ada. Anda yang merasa LibreOffice kok tidak ada, ya Anda tinggal cari saja di menu Office. Di sini pun sudah ada LibreOffice yang versi baru 7332. Ya seperti itu. Jadi masalah software yang minimalis di sini itu sudah bukan lagi kendala selama Anda memiliki koneksi internet. Oke, itu dulu. Kemudian secara personalisasi di sini wallpaper bawaannya ini juga wallpaper standar, sangat standarnya KDE. Ya ini bisa dijumpai di hampir semua distribusi Linux yang menggunakan desktop environment KDE. Tidak ada satu wallpaper yang barangkali logo KDE Neon seperti itu, tidak ada. Kemudian secara themesnya pun di sini global theme yang ada ya hanya Breeze, Breeze Dark dan Breeze Twilight, tapi memang KDE Plasma itu sangat customizable ya, jadi Anda bisa ya banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini. Walaupun by default sangat minimalis, tapi Anda bisa mendapatkan icon baru atau bisa menambahkan global theme baru dengan sangat mudah. Yang penting connect internet, itu saja. Termasuk kustomisasi splash screen dan sebagainya. Oke, itu dari sisi kustomisasi memang minimalis. Dan oh ya, satu lagi minimal di KDE sekarang itu sudah ada light dan dark theme by default. Ya, saya sendiri pengguna dark theme dan ya tampilannya cukup menyenangkan untuk dilihat. Kemudian dengan ukuran 1,9 GB, apakah Linux ini bisa Anda harapkan untuk coding dasar misalnya? Ya, karena saya sering mereview Linux untuk keperluan coding. Di sini installer atau compiler G++ untuk C++ belum ada, si standar juga belum ada. Untuk Python juga masih versi 3810, ini karena ya menganut basisnya Ubuntu 20.04 tadi. Tapi ini tidak masalah, Anda bisa menginstal tools Anaconda, ya download Anaconda Python, Anda bisa mendapatkan Python yang terbaru dengan sangat mudah tentu saja. Oke, kemudian yang agak unik di sini sudah ada Ruby, meskipun versinya masih versi 2.7. Sementara Ruby yang terbaru sudah versi 3.0 atau 3.1 aja, saya agak lupa. Kemudian untuk Anda yang ingin belajar ke level yang lebih tinggi dalam menggunakan text editor, Anda sudah mendapati Vim tersedia di sini. Ya untuk keluarnya tinggal -2 key seperti ini saja, selain Nano yang juga sudah ada by default. Itu. Lalu untuk keperluan lain misalnya kalau VS Code seperti apa? Ya karena menggunakan basis yang sama dengan Ubuntu, berarti menggunakan package dep, ya Anda tinggal buka saja code.visualstudio.com, download Visual Studio Code yang versi Debian, Anda bisa menginstalnya dengan sangat mudah. Ya seperti itu secara paket aplikasinya. Kemudian untuk menginstal aplikasi atau menginstal KDE Neon ini ke sistem komputer Anda seperti yang saya lakukan ini, Anda bisa menggunakan tools Calamares. Di sini tidak ada Calamares karena ya ini sudah saya install di laptop saya untuk
ya saya testing jadi daily driver saya sehari-hari. Tools Calamares ini sama seperti yang digunakan di Manjaro dan kebanyakan distribusi Linux yang independen lainnya. Jadi ini sedikit berbeda dari Ubuntu yang menggunakan Ubiquiti. Installer Calamaresnya sama seperti yang ada dipakai di Manjaro, toh sama-sama simple. Jadi basisnya Ubuntu, tampilannya KDE, installernya menggunakan Calamares. Oke, seperti itu. Jadi ya Anda yang ingin mengetahui tentang Calamares bisa mencoba melihat video saya lainnya, terutama yang mereview keluarga Arch Linux, Manjaro atau Arco Linux. Oke, dan sama-sama menggunakan basis Ubuntu, sama-sama menggunakan KDE sebagai desktop environment utamanya. Berarti KDE Neon ini akan langsung head to head dengan Kubuntu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. KDE Neon yang terbaru ini last update-nya 12 Mei 2022, kemudian Kubuntu LTS 21 April 2022. Jadi Kubuntu 1 bulan lebih awal. Tapi secara basis karena Kubuntu ini LTS, ini menggunakan basis Ubuntu 2204. Sementara yang KDE Neon menggunakan basis Ubuntu 2004, selisih 2 tahun. Oke, secara paket juga Anda bisa menjumpai di sini ukuran installer atau ISO Kubuntu 3,5 GB-an, LibreOffice ada by default. Kemudian paket-paket software yang hijau-hijau ini ya karena menggunakan ya Ubuntu yang baru, tentu saja banyak yang hijau. Secara paket juga lebih banyak, Python juga 3.10, sementara yang di KDE Neon ini minimalis sekali dan yang hijau hanyalah KDE Plasma. Jadi tinggal Anda seleranya yang mana. Ingin mengejar LTS-nya Ubuntu, berarti pakailah Ubuntu karena secara paket juga lebih lengkap. Tapi untuk Anda yang menginginkan sistem yang dari awal minimalis dan Anda bisa menambahkannya sendiri, ya Anda bisa menginstal KDE Neon. Termasuk salah satu perbedaan di sini Firefox-nya versi 100 ini bukan format Snap, tapi kalau yang di Kubuntu ini format Snap. Terlepas dari bagaimana kontroversi Snap di luar sana, ya untuk saya pribadi saya tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting sebuah sistem bisa kita gunakan untuk keperluan kita saja. Oke, dan perlu saya ceritakan juga, sebelum saya mereview Deepin 20.5 video yang kemarin, saya sempat menggunakan Kubuntu ini sebagai daily driver saya. Ya, sebenarnya nyaman, tapi ada sedikit masalah di mana panel yang bawah ini. Kadang ketika saya sedang mengetik, ya klip seperti itu, tidak stabil. Sementara dengan software yang sama, Kwrite atau KT untuk mengetik di KDE Neon, ya tampilannya stabil, tenang-tenang saja. Tapi di Kubuntu, ya seperti itu, ada ketidakstabilan tampilan, tapi itu terjadi di hardware yang saya punya dan belum tentu terjadi di hardware yang Anda miliki. Jadi masalah ketidakstabilan ini perlu Anda coba sendiri di hardware yang Anda punya. Tidak bisa menjadikan pengalaman saya sebagai rujukan utamanya. Fokus saya adalah kebutuhan Anda lebih ke arah minimal untuk Anda tambahkan aplikasi lebih banyak di kemudian hari, atau yang lebih lengkap secara softwarenya, tapi mungkin ada yang nantinya tidak terpakai oleh Anda seperti LibreOffice misalnya. Oke, VLC dua-duanya sudah ada, tapi untuk MP3 player di Kubuntu sudah ada tambahan Elisa kalau tidak salah namanya. Oke, jadi lebih lengkap. Ya seperti itu saja review saya tentang KDE Neon. Yang jelas saat video ini dibuat, KDE Neon berstatus sebagai OS tunggal di laptop saya karena saya juga sedang mencoba untuk mendalami KDE. Setelah setahun menggunakan Deepin, saya perlu mengeksplor yang lain secara jangka cukup lama, seperti itu ceritanya. Jadi kalau Anda tertarik, ya silakan Anda coba KDE Neon. Seperti itu saja review saya tentang KDE Neon yang terbaru. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.